Salam selamat pagi teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya It's Me Foni. Nah, baik, pagi hari ini bagaimana dengan kondisi hati teman-teman? Apakah penuh dengan hal-hal baik atau sebaliknya penuh dengan hal-hal yang buruk? Pagi hari ini kita akan menyelidiki apa kata Alkitab tentang hati kita dan apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa hati kita itu ternyata dipenuhi dengan hal-hal buruk. Yuk, mari ditonton sampai selesai ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, di like, di komen, di share ya, agar kita terus bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai, bagaimana dengan suasana hatimu pagi hari ini? Apakah dipenuhi dengan rasa ucapan syukur, terima kasih, penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita, penuh dengan kelembutan, penuh dengan hal-hal yang baik? Atau justru sebaliknya, hati kita penuh dengan rasa marah, kebencian, iri hati, cemburu, terluka, dengki, dan hal-hal buruk lainnya. Yuk, mari kita menyelidiki apa yang Alkitab katakan tentang hati manusia. Amsal 27 ayat 19 mengatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Teman-teman, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa hati manusia mencerminkan diri manusia itu sendiri. Dengan kata lain, hati kita mencerminkan siapa diri kita. Baik, bicara soal hati, Alkitab mengatakan bahwa hati kita adalah sumber kehidupan. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebagai pusat kehidupan, hati manusia adalah pusat dari pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Siapa yang harus menjaganya? Kita sendiri yang harus menjaga hati kita. Kitalah yang bertanggung jawab untuk menjaga hati kita. Tapi kalau jika kita tidak menjaga hati kita, maka hal-hal ini yang akan terjadi sama seperti yang dikatakan oleh Markus 7 ayat 20 sampai 23 tentang sisi buruk dari hati kita. Yang dikatakan di sana bahwa hati menjadi sumber kejahatan, mulai dari pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, iri hati, hujatan, kesombongan, kebebalan. Apa yang ada di dalam hati kita akan tercermin secara langsung dari sikap dan tindakan kita. Teman-teman, hati yang sedang buruk atau hati yang sedang tidak baik akan menyebabkan 3 hal besar, yaitu pertama, menyebabkan tindakan yang jahat. Kedua, akan membuat orang menjadi keras, akan membuat orang menjadi bebal dan keras kepala. Dan ketiga, akan membuat seseorang mengeluarkan perbendaharaan kata-kata yang buruk. Karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal baik dari perbendaharaannya yang baik.
dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Terus apa yang harus kita lakukan? Jika kita tahu kondisi hati kita sedang tidak baik atau kondisi hati kita sedang buruk, mari pertama yang harus kita lakukan adalah mencek kondisi hati kita. Mintalah Roh Kudus untuk menyelidiki isi hati kita, seperti yang dikatakan oleh Raja Daud, "Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Teman-teman, kalau kita sudah tahu hati kita dipenuhi dengan perasaan dan pikiran yang tidak benar, maka terbukalah pada Tuhan. Akuilah apa yang sedang kita rasakan di hadapan Tuhan dan mintalah pengampunan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Teman-teman, kita tidak bisa menipu Allah, sebab di hadapannya semua terbuka, sebab di hadapannya semua telanjang. Bahkan isi hatimu yang paling terdalam yang kau sembunyikan terhadap siapapun, Allah tahu, sebab Ia adalah Allah yang menciptakan kita. Karena itu, mari yuk kita bereskan hati kita dan biarkan hati kita sehat. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.